sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya, Coach Ridwan Abadi. Bagaimana? Anda sudah menyelesaikan tugas Anda untuk menciptakan konsumen baru? Strateginya sudah disusun? Nah, sekarang kita akan masuk di kanal kedua. Ya, kita masih ingat prinsipnya, banjir itu bisa dihasilkan dari dua kanal, new customer dan existing customer. Nah, sekarang kita masuk kepada existing customer, ya, atau konsumen yang sudah ada. Nah, ketika tadi kita sudah close the sales, apakah kita rasa bahwa pekerjaan kita sudah selesai? Yes. Tentu saja belum. Kenapa? Karena setelah orang membeli, maka tugas kita bagaimana membuat orang tersebut beli lagi. Ya. Nah, kalau Anda lihat di slide ini, maka poin berikutnya setelah tadi yang keempat kita sales optimization, maka bagaimana caranya membuat orang beli lagi. Setelah beli lagi, bagaimana membuat orang itu beli lebih, bisa lebih sering ataupun lebih banyak. Dan yang terakhir, bagaimana membuat mereka mau mereferensikan. Nah, Anda bisa lihat di slide ini. Nah, kalau dilihat dari slide ini, bentuk funnelnya kebalik atau bentuk corongnya kebalik dari agak kecil menjadi besar, ya. Kenapa? Kita ambilkan contoh. Misalnya, dari tadi jumlah orang yang beli itu ada 1000, ternyata ada 100 orang yang beli lagi, ya, dengan kuantiti kurang lebih 1 jutaan, ya. Dan konversinya cuma 30% orang yang dia beli lagi. Maka hanya ada kurang lebih sekitar 30 orang saja yang dia beli lagi. Ya, dari 100 orang yang tadi beli, ya. Nah, volume transaksinya misalnya 1 jutaan, maka frekuensinya misalnya 1 bulan itu dia datang 2 kali, maka volume transaksi atau value transaksinya kurang lebih 2 juta per bulan, ya. Nah, kalau tadi 30 orang, maka ada omset 60 juta. Nah, ini adalah omset yang diciptakan dari konsumen yang sudah ada, ya. Tapi belum selesai sampai di situ, karena anggaplah mereka mereferensikan masing-masing ke 2 orang, maka kita punya order sebanyak 120 juta. Dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Ada omset 100 juta dari new customer dan ada omset 120 juta dari existing customer kita. Jadi, banjir order itu bisa diciptakan dari 2 customer, yaitu apa? New customer dan existing customer. Nah, bagaimana menciptakan dari existing customer? Ada 3 jurus tadi kalau Anda lihat. Yang pertama, bagaimana membuat orang mau beli lagi, namanya adalah repetition. Yang kedua ada bagaimana membuat orang mau membeli lebih banyak atau lebih sering, namanya increase transaction. Dan yang terakhir bagaimana membuat orang mau mereferensikan, jurusnya namanya referensian, ya. Dan inilah yang membuat kita banjir order, ya. Nah, untuk repetition ya tadi pelayanan prima, membuat orang mau beli lagi. Untuk increase transaction itu kita adalah membuat program-program bagaimana membuat orang membeli lebih banyak atau lebih sering, dan referensian bagaimana membuat program-program agar orang mereferalkan. Ini akan kita bahas dalam video kita berikutnya. Nah, di modul ini saya akan berfokus dulu pada poin yang pertama, yaitu repetition. Bagaimana membuat orang mau beli lagi. Ingat, yang terpenting dari kita adalah ketika kita sudah punya bisnis dan bisnis kita itu bisa repeat order, artinya orang beli lagi, maka pastikan orang itu dia mau beli lagi. Kalau dia nggak beli lagi, kemungkinan besar apa? Pelayanannya nggak bagus, sehingga dia kecewa dan dia nggak mau balik lagi. Maka pastikan mereka balik lagi. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan? Karena omset tidak hanya diciptakan dari konsumen baru, tapi omset juga diciptakan dari konsumen lama. Maka yang pertama Anda harus tahu dulu siapa sih konsumen lama Anda. Langkahnya apa yang pertama bisa Anda lakukan? Buat database konsumen. Nah, kalau tadi di target market kita adalah membuat database calon konsumen, kalau ini adalah orang yang benar-benar dia sudah beli. Nah, sehingga Anda buatkan database-nya namanya database konsumen. Nah, di database konsumen ini Anda kalau perlu detail namanya, alamatnya, rumahnya, tanggal lahirnya, nomor handphonenya, semua bisa Anda grab. Nah, dari situ tujuannya untuk apa? Bagaimana Anda nanti mengolahnya untuk proses recalling mereka agar mereka mau bisa beli lagi gitu ya. Nah, lalu yang kedua yang bisa Anda lakukan bagaimana untuk membuat mereka mau beli lagi adalah melakukan yang namanya service yang excellent. Service excellent itu apa? Pelayanan di toko, pelayanan di outlet Anda, pelayanan melalui sosial media, pelayanan melalui ini yang excellent, yang bagus, pelayanan prima, sehingga membuat orang itu nyaman, senang, enak. Dan sebagai salah satu survei yang paling banyak kalau kita ngelihat kenapa orang mau balik lagi itu, salah satunya adalah bukan semata-mata produk, tapi ternyata pelayanan. Nah, maka Anda harus belajar bagaimana caranya melayani. Yang ketiga, hubungi secara berkala. Setelah Anda punya database, maka database yang tadi, database konsumen, Anda harus hubungi secara berkala. Misalnya, Anda recalling sebulan sekali. Anda terus mungkin sudah sering mendapatkan SMS dari provider ya. Mungkin kalau Anda pakai Telkomsel, mungkin dikirim sama Telkomsel gitu ya. Program-program tertentu gitu ya. Kalau Anda mungkin pernah belanja di Matahari, terus Anda punya kartu member, pada saat mungkin Anda ulang tahun, Anda akan dikirimi ucapan dan juga diminta untuk belanja di sana dengan diskon tertentu. Nah, maka tugas Anda tadi bagaimana membuat database dari customer yang sudah Anda recall. Anda hubungi lagi, Anda follow up secara berkala. Bisa sebulan sekali,
2 bulan sekali, atau berkala pada saat dia ulang tahun, dan seterusnya. Nah, intinya adalah pastikan engagement, ikatan antara Anda dan juga dengan konsumen Anda itu tetap terjalin, ya. Nah, yang keempat, buat gathering. Anda bisa melakukan gathering, kumpulkan para konsumen Anda. Contohnya misalnya kalau kita ngelihat seringkali ada gathering-gathering dari perusahaan-perusahaan yang besar untuk dia mengumpulkan customer-nya, ya. Kita ngelihat misalnya kayak di bank itu seringkali ada gathering yang mengumpulkan customer-nya gitu ya. Kita ngelihat mungkin di perusahaan-perusahaan kayak department store. Kita ngelihat juga banyak perusahaan-perusahaan yang sering mengumpulkan gathering para customer-nya untuk apa? Untuk menjaga engagement, menjaga hubungan. Saya di sekolah saya itu rutin pasti ada gathering setiap tahun, ada yang setiap bulan, mengumpulkan orang tua gitu, agar apa? Menjaga hubungan, ya. Nah, inilah tadi cara atau langkah bagaimana membuat konsumen itu mau balik lagi, membuat konsumen mau beli lagi. Nah, sekarang Anda ambil post-it, Anda isi di situ apa yang akan Anda lakukan, strategi apa yang Anda lakukan agar membuat semakin banyak orang yang mau balik lagi atau repetition, ya. Misalnya lakukan servis yang prima. Nah, Anda nanti detailkan servis yang prima itu bentuknya seperti apa, ya. Anda juga bisanya melakukan membuat database dulu tentunya, ya, membuat database, dan yang berikutnya adalah recalling. Recall dihubungin terus-menerus. Oke, Anda tulis dalam post-it Anda. Setelah Anda tulis, Anda tempelkan apa strategi yang akan Anda lakukan agar konsumen Anda mau beli lagi, beli lagi, beli lagi, dan beli lagi. Oke, take time, ambil waktu. Silahkan Anda tulis, Anda isi, ya, dan pastikan diisi dulu sebelum Anda menonton video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.